Sepeninggal si raksasa, Mbok Srini pun mencari akal agar bagaimana caranya bisa menyelamatkan Timun Mas. Dia pun berdoa kepada Tuhannya agar bisa memberikan jalan keluar. Dan suatu malam Tuhan pun memberikan jawaban atas doanya. Mbok Srini bermimpi bertemu dengan seorang pertapa di gunung. Pertapa itu menyuruh Timun Mas untuk menemuinya dan mengatakan bahwa dia akan menolong Timun Mas. Setelah berhari-hari mendaki, Timun Mas akhirnya mencapai puncak gunung. Timun Mas melihat seorang lelaki tua berambut putih dan berjubah putih. Kemudian mereka pun bertemu dan kakek itu kemudian berkata, "Kamukah yang bernama Timun Mas?" "Ya, aku memang yang mendatangi ibumu lewat mimpi. Cucuku, jika raksasa itu kembali, berlarilah dengan kencang." Demikian pesan si pertapa itu. "Tapi langkah kakinya lebar, aku pasti akan tertangkap." Begitu kata Timun Mas. "Ambillah 4 buah bungkusan kecil ini, lemparkan satu persatu ketika engkau melarikan diri," jawab pertapa itu dengan tegas. Demikianlah kemudian 2 tahun berlalu, raksasa itu kembali untuk mengambil Timun Mas. Saat raksasa itu tiba, raksasa itu berkata dengan suara yang besar dan menggelegar, "Mbok Srini, mana anakmu? Aku sudah lapar," teriak raksasa itu. Mbok Srini pun berkata, "Kumohon jangan makan dia." Raksasa itu pun menjawab, "Enak saja, engkau kan sudah berjanji, engkau tidak boleh ingkar kepada janjimu," jawab raksasa. Maka dengan terpaksa Mbok Srini pun membawa Timun Mas menemui raksasa itu. Timun Mas berbisik kepada Mbok Srini, "Jangan khawatir ibu." Timun Mas segera membuka bungkusan pemberian kakek pertapa itu. Bungkusan pertama ternyata berisi biji mentimun. Dia melemparkannya ke arah raksasa. Biji mentimun itu berubah menjadi ladang timun yang buahnya sangat banyak, sehingga langkah raksasa tertahan oleh ladang timun itu. Dengan susah payah, raksasa itu harus melewati rintangan demi rintangan batang-batang pohon mentimun yang meliliti pada tubuhnya. Namun dia akhirnya berhasil meloloskan diri. Raksasa itu pun bertambah marah. Kemudian Timun Mas mengeluarkan bungkusan yang kedua. Dia melemparkan bungkusan yang kedua yang ternyata berisi jarum. Jarum-jarum itu berubah menjadi pohon-pohon bambu yang tinggi dan berdaun lebat. Raksasa harus bekerja keras menerobos pohon-pohon bambu yang tinggi dan lebat itu. Dan setelah si raksasa itu hampir lolos dengan rintangan yang kedua, maka Timun Mas pun membuka bungkusan yang ketiga. Sambil terus berlari menjauh dari raksasa, dia melemparkan isi bungkusan yang ketiga itu, yang ternyata adalah garam. Lagi-lagi keajaiban pun terjadi. Garam itu berubah menjadi lautan yang sangat luas. Meski demikian, lautan itu tidak menjadi penghalang bagi raksasa yang besar itu. Dia pun bisa berenang melintasi lautan itu dan kemudian berhasil mencapai tepi dari lautan. Raksasa mulai kelelahan, tapi mengingat lezatnya daging Timun Mas, dia kemudian bersemangat untuk berlari mengejar Timun Mas. Timun Mas yang ketakutan melihat kekuatan raksasa itu akhirnya melemparkan bungkusan yang terakhir sambil berdoa, di mana ternyata bungkusan yang terakhir itu adalah berisi terasi. Sekuat tenaga Timun Mas melemparkan bungkusan yang keempat tadi, yaitu terasi tadi, ke arah raksasa. Dan ajaibnya, terasi tadi berubah menjadi lautan lumpur yang panas mendidih. Raksasa yang berlari kencang tidak dapat menghentikan langkahnya. Dia pun terperosok ke dalam lumpur. Dia berteriak dan meronta, namun semakin dia meronta, semakin dalam pula lumpur itu menghisap tubuhnya. Akhirnya dia pun tenggelam ke dalam lumpur yang panas. Singkat cerita, raksasa itu pun akhirnya meninggal dunia. Dan sejak
itu Mbok Srini pun hidup bahagia bersama Timun Mas.